bisa disebut adalah pasangan elektron yang tetap maupun yang tak berdekatan atau bisa disebut sekarang banding atau pasangan elektron bebas. Pertama kita akan menuliskan struktur list. Yang pertama adalah kita mencari dulu dari si elektron valensi dari masing-masing atom. Nah, untuk elektron valensi dari P adalah 5. Dan sedangkan Cr elektron valensinya itu adalah 7. Nah, karena Cr-nya ada 3 sehingga kita 3. Nah, elektron valensi adalah elektron terakhir, elektron terluar dari suatu atom. Nah, misalnya adalah P ini, dia mempunyai nomor atom sebanyak 15. Nah, kan kita kan biasanya pakai ini 2, 8. Nah, maka elektron valensi adalah elektron keluar ini, maka yang dipakai adalah 5. Nah, kemudian untuk Cl sendiri, kan Cl kan nomor atomnya kan 17. Nah, jadinya adalah 2, 8, 7. Nah, maka yang dipakai adalah 7 ini. Nah, karena dia adalah 3 kali, maka dikali 3. Nah, lalu elektron valensi dari semua ini dijumlahkan dan didapatlah elektron valensi. Nah, kemudian angka yang kedua adalah kita menentukan mana sih yang menjadi atom pusat dan mana yang menjadi atom terminal. Nah, atom pusat adalah atom yang di tengah ini. Nah, caranya adalah misal tadi kan Pcr3. Nah, biasanya yang sedikit ini akan menjadi atom pusat. Nah, tapi itu tidak bisa menjadi acuan. Yang bisa acuan adalah seperti berikut, yaitu atom pusat adalah yang paling kecil ke elektronegatifnya. Nah, selanjutnya adalah karena nah, jika lebih dari 8 atom pusatnya, maka biarkan saja, karena ketika atom pusat tadi berada pada periode lebih dari sama dengan 3, maka atom pusat itu dia bisa memiliki elektron valensi lebih dari 8. Nah, sehingga biarkan saja. Nah, kasus yang kedua adalah kurang dari 8. Nah, ketika kurang dari 8, maka caranya adalah menambahkan dari atom terminal. Nah, menambahkan dari atom terminal.
struktur dari suatu ozon ya. Nah, struktur layers itu tidak dapat menggambarkan secara akurat terhadap suatu molekul. Contohnya adalah seperti ozon tersebut. Jadi struktur layers juga punya kelemahan. Nah, struktur resonansi dari atom ozon tersebut adalah sebagai berikut. Ada dua. Yang satu ikatan rangkapnya di sini, yang satu ikatan rangkapnya di sini. Nah, dari warna biru dan kuning. Misal biru, kuning, dia ketika dicampur akan menghasilkan warna hijau. Akan menjadi warna hijau. Nah, begitupun ini. Dari masing-masing molekul, dia akan distensi menjadi ini. Nah, kenyataannya elektron-elektron yang membentuk ikatan CO kedua dalam ikatan rangkap dua tidak selalu berada pada C tertentu dan O tertentu, tetapi bergerak kedua oksigen dan karbon. Jadi kalau resonansi itu yaitu si elektron-elektronnya ini yaitu saling bergerak atau tidak saling diam, atau namanya adalah delokalisasi ya. Nah, contohnya misal gini, ada suatu bensinnya nah ini tuh bisa berpindah-pindah, jadinya bisa kayak gini juga. Ini bisa pindah ke sini, terus ini pindah ke sini, terus ini pindah ke sini. Nah, jadi inilah yang dinamakan delokalisasi. Nah, kalau dilihat biasanya, nah, itu namanya delokalisasi. Resonansi. Nah, contohnya ini, benzina tadi ya, digambarkan sebagai heksagon. Nah, ini tuh bisa berpindah-pindah. Nah, ini kan awalnya misal ini itu 1, ini 2, ini 3. Nah, terus si ini pindah ini jadi 1, ini 2, ini 3. Atau ini bisa dilambangkan. Ini melambangkan adalah bahwa si di dalamnya itu menggambarkan elektron ini terdelokalisasi pada cincin. Nah, pemodeling aturan oktet ada 3 tipe, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu ion atau molekul dengan jumlah elektron ganjil, ion atau molekul dengan elektron lebih kecil dari oktet atau kurang dari 8 yang sudah saya sebutkan tadi, dan lebih dari 8. Nah, alasan-alasannya kan sudah saya sebutkan di sebelumnya tadi. Dari elektron ganjil, dia punya elektronnya kurang dari 8. Nah, ketika boron terisi secara oktet, maka boron akan bermuatan negatif dan fluorun bermuatan positif. Ini adalah elektron dengan lebih dari 8, namanya adalah sebagai tipe PCl5. Nah, coba deh kita lihat si P ini. Nah, P ini dia punya elektron valensi atau elektronnya di dalam zat ini dia punya lebih dari 8. Nah, tadi kan syaratnya kan harus dia berada pada periode lebih dari sama dengan 3. Nah, si P ini yaitu pada periode lebih dari sama dengan 3.
sel elemen binär yaitu didasarkan pada struktur Lewis dan memprediksi geometri molekul. Dia mengusulkan bahwa setiap kelompok dari elektron ikatan tunggal atau elektron bebas dan elektron sunyi yang seperti memiliki atom besar berusaha satu sama lain saling jauh. Nah, jadi dia itu elektron saling jauh. Nah, ini adalah ketika total pasangan elektron ada 2, dia akan memiliki ketika pasangan elektron ada 2 dan pasangan non ikatan atau PEB-nya 0, dia akan mempunyai bentuk linier. Contohnya adalah pada CO2 dan CL2. Nah, ketika dia mempunyai total pasangan elektron 3 dan dia mempunyai pasangan elektron ikatan 3 dan PEB 0, dia akan membentuk trigonal planar. Nah, ketika dia punya 2 pasangan elektron ikatan dan 1 PEB, dia akan membentuk seperti ini. Ya, menurut saya ini penting untuk dihafalkan karena daripada menghabiskan waktu untuk menghitung struktur Lewisnya dalam bentuk molekulnya, lebih baik dihafalkan. Teori PSPR sendiri adalah efek elektron non-banding dan ikatan ganda pada sudut ikatan. Nah, maksudnya adalah pasangan elektron non-banding atau PEB, dia itu memberikan daya tolak yang lebih besar pada pasangan elektron lainnya dan cenderung untuk menekan sudut antara elektron ikatan. Nah, jadi sudut-sudut ini nih, dia cenderung ditekan. Nah, ikatan rangkap dia itu mirip seperti pasangan elektron bebas. Dia memberikan daya tolak yang lebih besar pada pasangan elektron lainnya daripada ikatan tunggal. Nah, jadi di antara ini sama ini, yaitu yang mempunyai daya tolak yang lebih besar adalah yang ini, si pasangan elektron ikatan ini. Karena kita akan menyimpulkan teori PSPR. Jadi teori PSPR tersebut adalah tolakan antara PEB dengan PEB, yaitu lebih besar dari tolakan antara PEI dengan PEB dan lebih besar dari PEI dengan PEI. Nah, misal jadi pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas, tolakan itu lebih besar dari ini, dan yang paling kecil adalah pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Nah, itu adalah dari teori PSPR atau pandangan dari valence cell elektron pair repulsion. Ini pelajaran molekul